Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah Minggu yang ke-9 setelah Trinitatis hari ini dengan tema Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marilah kita satukan hati, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya,
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 2 dan 3. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat baringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya.
Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyuruh dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hambanya, tuannya, dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ayat 15 kita bersama-sama. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 2. Hatiku
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengingat dan merenungkan sejenak segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Dengan sikap rendah hati, marilah kita memohon ampun untuk segala dosa kita, agar Tuhan kiranya menyesali dan mengampuni kita. Dengan sikap rendah hati, marilah kita berdoa di dalam hati. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semua menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerah diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kututurkan terjemur kasih setiamu Tuhan, kututurkan terjemur kasih setiamu turun temur. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 2.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan khutbah pada kebaktian kita adalah yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat dari ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang ini duduk. Adapun di tempat ini banyak rumput, maka duduklah orang-orang ini, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia meningkir pula ke gunung seorang diri. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam konteks ini Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dalam tema-tema sentral Alkitab, soal makanan, makan dan makan sering diperbincangkan. Bahkan ciptaan Tuhan dari awal kejadian, penciptaan hari pertama sampai ke-6. Lalu Tuhan menutup itu dengan kata-kata, "Segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, itulah menjadi makananmu." Yang artinya segala sesuatunya ciptaan Tuhan kalau tidak disertai dengan makanan adalah abstrak dan tidak konkret.
bahkan kejatuhan manusia Adam dan Hawa ke dalam dosa adalah persoalan seputar makanan. Sekalipun kata-kata Hawa, makanlah, hanya penggalan kalimat, tapi mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Makanan bukan hanya berbicara tentang perut yang kenyang, tapi makanan juga berbicara tentang keselamatan. Kita tahu kelanjutan cerita penciptaan dilanjutkan dengan peristiwa air bah. Lalu perintah Tuhan kepada Nuh supaya dimasukkan segala bentuk jenis binatang ke batra untuk dimakan. Dan kita tahu juga terbentuknya umat Israel di Mesir, tanah Gosen, adalah persoalan makanan. Karena Tuhan tidak bermurah hati terhadap bangsa Israel sekian tahun. Tapi kita tahu ada masa-masa kesuburan. Dalam kehidupan orang Mesir, 7 tahun masa kesuburan dan 7 tahun lagi masa kekeringan. Lalu itulah perintah Firaun kepada Yusuf supaya Yusuf memilih seorang yang berhati arif dan bijaksana untuk menyelamatkan sistem perekonomian yang ada di tengah-tengah Mesir. Perdebatan selalu tentang makanan. Dan pulangnya umat Israel dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan juga berbicara tentang makanan. Sekalipun firman Tuhan berkata, bukan hanya makanan dan minuman membuat kita hidup, tapi firman Tuhan yang keluar dari mulutnya merupakan hidup dan kehidupan. Dan mereka bersungut-sungut sepanjang perjalanan di padang gurun pasir karena tidak ada makanan. Lalu Tuhan memberikan manna kepada umat Israel dengan ketentuan bahwa umat Israel tidak mengambil lebih daripada secukupnya takaran-takaran tertentu yang sudah diatur oleh Tuhan dalam kelangsungan kehidupan manusia umat Israel. Dan catatan pula, dan tidak boleh terlambat mengambil makanan itu. Makanan menjadi persoalan, dan makanan juga kita tahu bukan hanya unsur budaya keselamatan, tapi sampai sekarang makanan juga menjadi perdebatan. Ada yang haram dan ada yang halal. Sekalipun firman Tuhan berbicara bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi keadilan, kebenaran, dan kasih. Bahkan perjamuan terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum Tuhan diadili dan disalibkan, ada perjamuan terakhir. Tanda mujizat yang dilakukan Tuhan bukan sebatas memberikan 5.000 orang, tapi memahkotai di mana putri Jairus yang hidup kembali, dibangkitkan kembali, dan Tuhan berkata, berikan dia makan. Dan konteks ini Bapak Ibu dan saudara-saudara berbicara tentang tanda mujizat yang dilakukan Tuhan, memberikan makan 5.000 orang, dan itu hanya hitungan laki-laki, belum perempuan, dan belum anak-anak dan remaja. Pertanyaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, cerita ini menimpulkan dengan 5 roti dan 2 ikan lebih 12 bakul. Jangan dibalikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena ada pendeta penginjil memberitakan tanda mujizat yang diberikan Tuhan dengan 5.000 roti dan 2.000 ikan, dan Tuhan memberikan makan 5 orang, sisanya 12 bakul. Jangan seperti itu. Pendeta yang semangat, penginjil yang semangat melakukan, menceritakan tanda mujizat yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan 5 orang dengan 2.000 ikan
dan 5.000 roti, sisanya 12 bakul. Tapi Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan 5.000 roti dan 2.000 ikan. Pertanyaan, ini menjadi anekdot Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenapa sisa 12 bakul? Ceritanya katanya, karena tidak ada mama-mama orang Batak dan bapak-bapak orang Batak pada perjamuan itu, makanya sisa 12 bakul. Karena bagaimanapun hebatnya persiapan dalam soal pesta tentang makanan yang berlimpah ruah, kalau itu perjamuan pesta bagi orang Batak, itu tidak pernah sisa. Karena duluan masuk ke bakul. Dan sekarang tambah lagi istilah amplas, ama-ama, plastik. Tidak ada bedanya lagi mama-mama dan bapak-bapak yang menyisikan makanan duluan sebelum dimakan, dimasukkan ke dalam plastik. Saudara-saudara, dalam penginjilan yang ditawarkan Tuhan dalam soal pemberitaan tentang kerajaan Allah, bahwa Yohanes Pembaptis, dan itulah yang dilanjutkan oleh Tuhan dalam soal penginjilan. Dan kita tahu suara yang berseru-seru di padang belantara supaya ada pertobatan dan berilah dirimu dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang artinya bukan orang yang memasuki datang ke bait suci, tapi justru bait suci ini dibawakan oleh Yohanes Pembaptis, suara yang berseru-seru di padang belantara, dan sekaligus kasih karunia, rahmat pengampunan, itulah yang dihadirkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu kita lihat dalam penginjilan zaman modern. Makanya banyak waktu-waktu Tuhan bukan hanya seputar bait suci, tapi di luar daripada bait suci Tuhan memberitakan firman. Dan konteks ini dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, naik gunung, atau turun lembah, memasuki daerah tertentu, dan pada saat ini sampai di Danau Tiberias, dari satu tempat ke tempat yang lain, menghadirkan kerajaan Allah. Apakah itu kerajaan Allah? Di mana kehendak Allah Bapa berlangsung, itulah kerajaan Allah. Sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti, karena begitu banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan. Dan sekaligus tidak berapa lama lagi ada pesta Paskah, perayaan orang Yahudi yang harus dirayakan. Dan pesta Paskah itu adalah memperingati bagaimana tangan Tuhan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan, dan banyak orang datang ke kota Yerusalem dalam perayaan Paskah yang dimaksud. Tapi konteks ini bukan hanya itu dibicarakan, karena banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan ini perkara-perkara yang luar biasa sekarang dalam soal penawaran-penawaran tanda-tanda mujizat. Dan biasanya gereja-gereja tertentu selalu mendengung-dengungkan soal tanda-tanda mujizat. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya mau menawarkan kepada kita semua supaya tidak terpengaruh akan tanda-tanda mujizat. Pada satu ketika orang Yahudi meminta tanda mujizat kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, jikalau tidak percaya tanda mujizat pada waktu masa Yunus, maka angkatan ini tidak perlu tanda mujizat. Walaupun tanda mujizat begitu penting, tapi tidak selamanya tanda mujizat itu bisa berlangsung. Tapi tanda mujizat yang luar biasa, silakan saudara-saudara, Bapak Ibu membaca Alkitab 139 Mazmur 139 ayat 14. Saya bacakan. Aku bersyukur kepadamu,
oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya mujizat yang luar biasa. Sekalipun tidak ada tanda-tanda mujizat, sebagaimana harapan dan kerinduan daripada umat, tapi melalui kehadiran kita, kehidupan kita, kepribadian kita, itu sudah tanda mujizat yang luar biasa. 139 ayat 14. Bukan hanya berarti orang sakit sembuh dari penyakit. Itu boleh-boleh saja tanda mujizat. Ada perkara-perkara yang luar biasa dan di luar supranatural, itulah tanda mujizat. Tapi melalui kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kehidupan kita, itu sudah merupakan tanda mujizat. Maka jangan bertanya-tanya lagi soal tanda-tanda mujizat. Sekali lagi, kehidupan kita, keluarga kita, siapapun kita, Tuhan dalam ciptanya melalui kita, itu sudah merupakan tanda mujizat. Ini menjelang sore, Tuhan melihat ada 5.000 orang yang mengikuti dia, tapi dia tidak begitu tega sebelum diberi makan. Sekali lagi ini mengenai makanan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahkan makanan yang kita makan tergantung kepada apa yang kita makan. Itulah kepribadian kita. Dan segala suatu persoalan dibicarakan dengan makanan. Tuhan tidak begitu tega umat yang datang pada waktu itu, orang-orang yang berbondong-bondong pulang tanpa disertai dengan makanan, dan mereka diberi makan. Tapi ada beberapa peristiwa yang perlu kita catat dalam konteks ini. Sekalipun Tuhan sudah mengerti dan tahu apa yang dia lakukannya, tapi Tuhan berbicara kepada Filipus. Ada rencana membeli makanan, dan Filipus berkata, harga 200 dinar, bahwa yang datang pada waktu itu tidak sanggup untuk diberi makan sekalipun dengan secuil atau sepotong-sepotong. Tahu Bapak Ibu harga daripada 1 dinar? 1 dinar itu sama dengan upah harian pekerja dalam kalangan orang Yahudi. Dan kalau itu dikuruskan dengan uang kita, boleh-boleh saja kita berkata 1 dinar sama dengan 100.000. Kalau dikalikan 20 juta, 20 juta pun, bahwa yang datang itu dengan harga mahalnya makanan 200 juta tidak sanggup untuk diberi makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Andreas menimpali persoalan itu, sekalipun seolah-olah ada proyek gagal, harga 200.000 tidak sanggup untuk memberikan makan. Tapi Andreas berbicara, dia tahu ada seorang anak kecil yang menyimpan 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu, itulah kelengkapan persiapan satu keluarga, suami istri tambah anak, yang harus memakan 5 roti dan 2 ikan, suami, istri, dan anak-anak. Karena perjalanan itu memakan waktu 1 hari, dan perbekalan itu sudah dipersiapkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu kita tahu cerita ini berlanjut Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan kalau saya tanyakan kepada kita semua, sebelum saya tutup khotbah ini, apa tanda mujizat yang luar biasa selain daripada Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Saya akan jawab Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanda mujizat yang luar biasa selain daripada Tuhan memberikan makan 5.000 orang adalah keberanian untuk berbagi. Ini tidak mungkin sesuatu hal yang tidak mungkin secara logika,
Tapi Tuhan mengatakan supaya orang ramai yang berbondong-bondong disuruh duduk, lalu dibagi-bagi. Yang artinya supaya masalah ini tidak akan menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai masalah. Dan kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang anak-anak yang peduli. Dan kita tahu tanda mujizat itu dimulai hati yang rela berbagi. Dan tanda-tanda mujizat yang selalu dilakukan Tuhan dimulai dari peristiwa kecil menjadi peristiwa besar. Segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil baru diperlengkapi dengan hal-hal yang besar. Saya ambil salah satu contoh. Sewaktu kehidupan umat Israel porak-poranda, Tuhan tidak mengirim bala tentara, tapi Tuhan mengirim Musa melalui satu keluarga, Amran dan istrinya, dan nantinya itulah yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga dengan kehidupan dekadensi moral pada waktu itu, Tuhan tidak mengirimkan sesuatu, tapi Tuhan mengirimkan Samuel yang memperbarui kehidupan umat Israel, dimulai dari hal-hal yang kecil, bahkan mengalahkan Goliat sendiri pun bukan kekuatan senjata yang luar biasa, tapi ketepel Daud satu batu karena percaya kepada Tuhan, dan itulah yang mengalahkan Goliat. Dan kita penuh dengan dosa. Tuhan tidak membuat sesuatu yang luar biasa dari hal-hal yang besar, tapi melalui seorang baby yang lahir di kandang domba, dan nantinya itulah menjadi penebus kita. Hal-hal kecil menjadi hal-hal yang besar, diperlengkapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan supaya kita tidak terjadi dikotomi dalam soal tugas tanggung jawab bergereja, di mana Tuhan dihadirkan, mana Tuhan atau di mana Tuhan hadir, maka di situ keselamatan jasmani dan rohani. Sering gereja selalu berbicara urusan gereja hanya rohani, tapi sekaligus dalam pola Alkitab di mana Tuhan hadir, maka di situ keselamatan jasmani dan rohani. Air menjadi anggur itu bukan rohani, tapi itu jasmani. Memberikan makan 5.000 orang itu bukan hanya rohani, tapi sekaligus jasmani. Dan soal-soal penyembuhan secara utuh, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu bukan hanya rohani, tapi jasmani. Dan kita tahu kehadiran Tuhan sesuai dengan tema bahwa Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Karena kita tahu juga Tuhan yang menciptakan, maka Tuhan juga yang memelihara. Tuhan yang memulai, maka Tuhan juga yang mengakhiri. Dengan catatan sama seperti doa kita, kebutuhan kita, doa Bapa kita, berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dimanapun kita dan siapapun kita, mari kita hadirkan Tuhan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan ketentuan kita. Tanda mujizat selalu berlangsung dalam kehidupan kita. Tapi tanda mujizat yang luar biasa adalah melalui kehadiran kita, kehidupan kita, dan melalui setiap pribadi kita. Itulah tanda mujizat yang luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Tanda-tanda mujizat yang bisa berlangsung dalam kehidupan umat-Mu, dalam perjalanan secara umat Israel, bisa juga berlangsung dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan berkehendak itu akan terjadi, dan di mana Tuhan berkata itu akan terlaksana. Seperti doa-doa yang Tuhan ajarkan kepada kami tentang kebutuhan kami sesuai dengan tema bahwa Engkau berkuasa memenuhi kebutuhan kami. Dan doa yang Tuhan ajarkan, berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sehingga segala sesuatunya berlangsung dalam kehendak-Mu dan berlangsung dalam kuasa-Mu. Dan melalui kehidupan kami adalah merupakan tanda mujizat yang luar biasa.
sehingga kehidupan kami ini bisa berlangsung sebagaimana mestinya, dan sekaligus kehidupan yang Tuhan peruntukkan kepada kami tetap mengakui, mengagumkan kuasa Tuhan yang tidak pernah kehilangan kuasanya. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah berlangsung dan sebentar lagi akan berakhir. Dan kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Dan kuasa-kuasa mujizat akan selalu berlangsung dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 1+3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, seristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Aku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita beri persembahan kita.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Salam Horas.